Secangkir pengharapan untuk mengawali hari ini. Renungan pagi tanggal 12 Agustus. Wajah lama mengenal Uriah Smith kembali. Matius 11 ayat 29 berfirman, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Pada tahun 1888, Uriah Smith, tangan kanan Butler yang berkuasa, telah menjadi Sekretaris General Conference selama hampir 3 tahun, sejak dimulai pada tahun 1863. Selain itu, Smith telah bekerja semi-resmi dengan majalah Advent Review and Herald sejak tahun 1850-an. Dan pada tahun 1888, ia telah melayani selama hampir 25 tahun sebagai pemimpin redaksi. Selain itu, ia adalah kekuatan denominasi yang tak tertandingi dalam penafsiran nubuatan. Bukunya berjudul Daniel and the Revelation merupakan buku terlaris Advent di kalangan anggota gereja dan non-anggota Saint Paul. Salah satu surat kabar di Minneapolis ketika mengumumkan kedatangannya untuk pertemuan tahun 1888 mencatat bahwa penatua Uriah Smith memiliki reputasi sebagai salah satu penulis dan pembicara yang paling cakap dalam rapat atau pertemuan, dan terlebih lagi adalah seorang ahli yang terkemuka. Seperti Butler, Smith memandang dirinya sebagai penjaga denominasi yang konservatif. Ia secara ringkas menyatakan kebijakan editorialnya berkenaan dengan beberapa ide baru dari A.T. Jones pada tahun 1892 dengan tulisan, "Setelah melalui penelitian panjang dan pengamatan selama bertahun-tahun dalam pekerjaan tersebut dan telah menjadi mantap pada prinsip-prinsip tertentu, saya tidak siap untuk menyerah pada saran mereka yang masih pemula." Itu tentu saja merupakan pendiriannya dalam menghadapi teologi baru dari Jones dan Wagner pada tahun 1888. Baik Smith maupun Butler tidak memiliki sedikit pun kecenderungan untuk bertekuk lutut dalam menghadapi ajaran para pemuda dari California. Faktanya yang terjadi justru adalah sebaliknya. Seperti yang telah kita catat, sifat khusus dari Jones dan Wagner tidak membantu dalam situasi itu. Ellen White menulis surat kepada mereka pada awal tahun 1887 dengan tujuan berusaha untuk meredakan agresivitas mereka. Ia mengatakan, penatua J.H. Wagner sangat menyukai diskusi dan pertikaian. Saya khawatir E.J. Wagner telah memupuk kecintaannya terhadap hal yang sama. Kita sekarang membutuhkan agama yang baik, yang penuh kerendahan hati. E.J.W. membutuhkan kerendahan hati, kelembutan, dan saudara Jones dapat menjadi kekuatan untuk kebaikan jika dia terus-menerus memupuk kesalehan yang praktis. Bukankah kita semua perlu kerendahan hati? Itulah nyanyian yang sama yang kita serukan kepada Tuhan untuk membuat kita rendah hati dan lemah lembut. Namun dalam menerima karunia itu mungkin berbeda dari apa yang kita katakan. Doa kita hari ini, Tuhan, pimpinlah langkah kami, biarlah jalan hidup kami semakin terang oleh kebenaran firman-Mu yang menuntun kami. Amin.